Ya, mentornya belum kelihatan. Izin, Ibu Mentor. Mohon izin, Ibu Mentor. Iya Ibu, tunggu Ibu ini. Ya, oke. Ya, sudah hadir mentornya. Silakan Ibu Coach untuk dimulai seminar hari ini. Mikrofonnya Bu Coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi kita Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang hari ini bertindak sebagai penguji kita. Mohon izin saya sebutkan namanya Bapak Abdul Haris Karim STMM. Yang kami hormati Ibu Mentor, terima kasih Bu Mentor sudah hadir untuk mendampingi peserta latsar ya, atas nama Silmi Nur Saskiawati. Baik, kita langsung saja Bu Silmi, saya berikan kesempatan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat di. Ya, Ibu izin share screen. Sudah tampil Ibu. Kaji kasus masyarakat di suara. Ya, Baik. sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Haris Karim STMM selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach. Yang saya hormati Ibu Lesnia SSOS selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Risna SE selaku evaluator. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pengarsipan Dokumen Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silmi Nur Zaskiawati. Saya merupakan CPNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Adapun latar belakang dari rancangan aktualisasi ini ialah mengangkat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menjadi landasan hukum utama yang mewajibkan pengelolaan arsip dinamis secara efektif, termasuk penggunaan teknologi, serta Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik, yang mengatur tentang penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, termasuk referensi digital, dan penyusutan arsip digital. Namun pada kenyataannya pengelolaan arsip di subbagian umum dan kepegawaian masih didominasi oleh arsip manual, dokumen surat masuk dan keluar, berkas kepegawaian, serta arsip administrasi lainnya sebagian besar masih disimpan dalam bentuk fisik dan ditempatkan di lemari arsip tanpa klasifikasi yang terstruktur secara digital. Proses pencatatan masih menggunakan buku agenda, sehingga pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada keberadaan arsip fisik. Dari permasalahan tersebut, saya menemukan satu isu utama dengan menggunakan alat analisis APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Kemudian dari isu tersebut, saya menemukan penyebab masalahnya dengan menggunakan analisis fishbone diagram dari segi people, prosedur, material, dan equipment. Permasalahannya yaitu penyimpanan arsip masih manual, pegawai belum memahami tata kelola arsip dengan baik, belum tersedianya alur pengarsipan yang jelas, kerusakan atau kehilangan arsip fisik, serta belum tersedianya sistem pengarsipan secara digital. Dari permasalahan tersebut, akan berdampak pada proses administrasi menjadi tidak efisien, pencarian dan pengolahan dokumen memerlukan waktu yang lama, serta risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Sehingga dari permasalahan tersebut, saya akan melakukan solusi, yaitu melakukan digitalisasi arsip yang ada di subbagian umum dan kepegawaian. Adapun tujuan dan manfaat.
Melalui penggunaan digitalisasi arsip menggunakan Google Drive dan Google Spreadsheet dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan arsip, mempercepat pencarian dan pengolahan dokumen, mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan arsip dalam bentuk fisik, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dengan menyediakan akses data yang terpusat dan terdokumentasi dengan baik. Adapun manfaatnya, yang pertama meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi dan kepegawaian, mempercepat proses pelayanan kepegawaian, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di subbagian umum dan kepegawaian. Adapun gagasan pemecahan isunya yaitu digitalisasi pengarsipan dokumen subbagian umum dan kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya, adapun rencana kegiatan yang akan saya lakukan terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan aktualisasi, terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, outputnya itu persetujuan dan arahan mentor. Tahapan yang kedua yaitu menyusun rencana kegiatan, outputnya yaitu tersedianya catatan rencana kerja. Kegiatan yang kedua yaitu pengumpulan arsip fisik. Pengumpulan arsip fisik terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis arsip, outputnya yaitu tersedianya daftar klasifikasi jenis arsip. Yang kedua mengecek kelengkapan dan kondisi fisik dokumen, outputnya dokumen siap scan. Yang ketiga memisahkan arsip sesuai jenisnya, outputnya label klasifikasi arsip pada setiap kelompok dokumen. Yang keempat menyiapkan perangkat keras, outputnya perangkat keras siap digunakan. Yang kelima yaitu menyiapkan perangkat lunak. Outputnya yaitu perangkat lunak siap digunakan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan akun Google Drive. Di sini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menggunakan akun Google resmi instansi. Outputnya yaitu akun Google siap digunakan. Yang kedua login ke akun Google Drive. Outputnya akses berhasil ke akun Google Drive. Yang ketiga mengecek kapasitas penyimpanan. Outputnya yaitu informasi kapasitas total penyimpanan. Yang keempat mengaktifkan keamanan tambahan. Outputnya yaitu fitur verifikasi 2 langkah aktif pada akun Google. Kegiatan yang keempat yaitu penyusunan folder dan penginputan arsip. Di sini terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu membuat folder utama. Outputnya yaitu tersedianya struktur folder utama. Yang kedua menyusun subfolder. Outputnya folder terstruktur secara sistematis. Yang ketiga menginput arsip ke Google Drive dan ke Google Spreadsheet. Outputnya yaitu file tersimpan di folder dan data arsip tercatat di Google Spreadsheet. Yang keempat membuat backup berkala di perangkat lain. Outputnya itu tersedianya arsip digital di perangkat lain. Selanjutnya kegiatan yang kelima yaitu evaluasi, penyusunan panduan, serta sosialisasi. Di sini terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menyusun alur pengarsipan dokumen secara digital. Outputnya yaitu tersedianya panduan teknis penggunaan arsip digital. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada pegawai. Outputnya terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada pegawai. Yang ketiga mengumpulkan masukan untuk perbaikan sistem arsip digital. Outputnya yaitu daftar masukan dan saran dari pegawai. Berikut merupakan jadwal dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Kegiatan yang pertama saya lakukan pada bulan Februari minggu keempat. Kegiatan kedua saya lakukan pada bulan Maret minggu pertama. Kegiatan ketiga saya lakukan pada bulan Maret minggu kedua. Kegiatan 4 saya lakukan pada bulan Maret minggu ketiga. Dan kegiatan 5 saya lakukan pada bulan Maret minggu keempat. Oke, baik. Baik, Baik, terima Pak. kasih. Ya, cukup. Silakan Bu Silmi di stop share. Oke, kita langsung ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor memberikan penguatan terhadap paparan Ibu Silmi. Disilahkan dengan hormat. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat tim penguji peserta pelatihan dasar gelombang 3 angkatan 32 Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat panitia pelaksana pelatihan dasar CPNS gelombang 3 angkatan 32 Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dan yang teristimewa peserta pelatihan dasar CPNS Saudari Silmi Nurzakiawati Eskom. Sebagai umat yang percaya, senantiasa kita menaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Saya selaku mentor
sebagai Kasubag Kepegawaian pada Badan Kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut, memberikan penguatan tentang digitalisasi arsip dokumen pada subbagian kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data pegawai, dan hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung percepatan administrasi. Karena sistem kearsipan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut masih menggunakan sistem kearsipan manual, untuk itu dengan adanya sistem digitalisasi arsip dokumen akan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi data kepegawaian. Untuk itu ada beberapa penjelasan tentang penguatan digitalisasi arsip dokumen. Yang pertama yaitu tujuan penguatan digitalisasi, yaitu penyelamatan dan pelestarian arsip, melindungi dokumen fisik seperti SK, ijazah dari risiko kerusakan dan kehilangan seperti bencana kebakaran, banjir yang sangat potensial di instansi BPBD. Yang berikut efisiensi pencarian data, yaitu mempercepat proses penemuan kembali dokumen secara digital dan mengurangi waktu pencarian yang memakan waktu lama jika masih berbasis kertas atau manual. Dan yang berikut, akurasi data pegawai, yaitu mengurangi risiko kesalahan dalam manajemen data seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan SKP. Dan yang berikut mendukung aplikasi kepegawaian, yaitu mempermudah integrasi dengan sistem informasi kepegawaian yang lebih luas. Yang kedua, langkah-langkah penguatan. Yang pertama yaitu pemindahan dokumen, yaitu mengubah fisik menjadi format digital atau PDF secara sistematis dan kronologis. Yang berikut penyimpanan server, menggunakan penyimpanan terpusat yang aman seperti Google Drive atau server internal pemerintah daerah untuk mempermudah akses dan backup otomatis. Yang berikut pemberian metadata, mengorganisir file dengan sistem penamaan yang seragam, contoh NIP, nama, jenis dokumen, untuk memudahkan pencarian dokumen atau data. Yang berikut penerapan sistem manajemen dokumen, yaitu menggunakan aplikasi atau sistem untuk mengelola dokumen digital secara integrasi. Yang ketiga, manfaat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut dengan adanya aplikasi digital. Yang pertama, pelayanan kepegawaian lebih cepat. Pada subbagian kepegawaian dapat melayani kebutuhan data pegawai dengan cepat seperti usulan kenaikan pangkat dan usulan pensiun. Yang berikut transparansi. Transparansi administrasi, yaitu memudahkan monitoring status kepegawaian secara real time. Yang berikut keamanan data. Mencegah pemalsuan dokumen dengan adanya salinan digital yang sah dan aman. Dan yang keempat, tantangan dan harapan. Penguatan aja, Bu. digitalisasi arsip dokumen ini diharapkan dapat mengatasi kendala sarana prasarana seperti keterbatasan tempat penyimpanan fisik. Keberhasilannya membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di subbagian kepegawaian agar cepat dalam teknologi serta komitmen pimpinan dalam mendukung transparansi digital pada instansi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut. Untuk itu atas nama mentor saya sebagai Kasubag Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut sangat berterima kasih atas
Oke, saya pikir cukup Bu ya. Ya, Ya, ya oke, baik. demikian Ya. apa yang saya sampaikan selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke Bapak penguji, disilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Agustina, coach kita pada hari ini. Kemudian Ibu Lesnia sebagai mentor. Dan host kita Ibu Risna yang tetap setia dari pagi hingga siang hari ini. Kemudian yang kami banggakan, Saudari Silmi Nur Zakiawati, Eskom. Oke. Baik, Saudari Silmi. Jadi, Saudari Silmi artinya sudah jadi ASN, tentu sudah masuk di pergaulan sebagai ASN. Sudah jadi apa namanya? Jadi gaya ASN. Artinya bahwa apa yang menjadi kebijakan secara global tentang ASN, tentang bagaimana pelayanan masyarakat, tentu harus sudah menyatu dengan Saudari Silmi. Nah, tentu Saudari Silmi mau kemana arah pembangunan Kabupaten Banggai Laut? Tentu bagaimana kita menerjemahkan apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati. Nah, kemudian dari visi misi Bapak Bupati turun kepada rencana RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banggai Laut. Nah, kemudian turun di OPD-OPD sebagai penerjemahan daripada apa menjadi visi misi Bapak Bupati, ada namanya rencana strategis. Nah, rencana strategis OPD. Tentu rencana strategis di apa namanya Badan Penanggulangan Bencana, Saudara Silmi harus paham. Toh. Di situ ada bidang-bidang semua, ada bidang-bidang yang ada di eh, apa namanya Badan Penanggulangan Bencana. Dan kebetulan Saudara Silmi berada di bidang apa? Bidang apa Silmi sekarang? Bagian umum dan kepegawaian, Pak. Ah, subbagian umum dan kepegawaian. Nah, Iya. tentu di situ ada sub-sub kegiatan. Betul? Ada indikator-indikator yang harus diselesaikan di dalam tugas daripada sub bagian umum itu. Nah, tentu ambil alih apa namanya dari visi misi turun di apa namanya RPJMD, kemudian turun di apa namanya Renstra, kemudian di program kegiatan sampai sub kegiatan sebagian umum turun ke Silmi. Nah, Silmi punya tanggung jawab. Salah satunya adalah dalam bentuk aktualisasi untuk apa pencapaian organisasi adalah digitalisasi arsip dokumen pada subbagian umum dan kepegawaian. Nah, ini adalah saya berharap ini adalah satu loncatan bagi subbag umum yang tadinya digitalisasi, apa yang tadinya pengarsipan manual yang pakai kertas, sekarang sudah digitalisasi. Jadi saya berharap nanti digitalisasi jangan menerjemahkan yang tadinya manual, tulis manual, berpindah ketik di komputer. Nah, atas lebih dari itu, tentu semua harus digitalisasi untuk efisiensi. Bagaimana arsip dan dokumen itu terjaga. Nah, tentu lebih dari itu, jangan cuma dokumennya saja yang manual disimpan di digitalisasi, tetapi dokumen itu harus digitalisasi. Jadi penandatanganan, pengesahan semua sudah digitalisasi. Kalau kita di provinsi ada namanya TTE apa tanda tangan elektronik, sudah apa nama arsip apa namanya? Saya lupa apa namanya. Semua sudah elektronik, tanda tangan elektronik, surat elektronik. Jadi kalau tidak apa namanya di TTE oleh uh, Subak, tidak akan naik ke Kabak. Kalau tidak di TTE tanda tangan elektronik oleh Kabak, tidak akan tertangani oleh kepala dinasnya. Nah, saya berharap akan lebih meningkat lagi, bukan cuma dokumen yang disimpan secara digital, tetapi dokumennya harus digital juga, sehingga akan lebih apa namanya
lebih terjaga dokumennya. Tentu ini tidak lepas dari dukungan dari mentor kepada apa namanya kepada saudari Silmi. Tentu artinya bahwa bagaimana dari manual ke digital tentu harus didukung juga oleh kebijakan. Tentu seperti misalnya ada edaran kepala dinas bahwa semua dokumen harus digital. Nah, itu apa namanya harus berkolaborasi, dukungan dan apa namanya dukungan daripada mentor, kemudian atas-atasannya untuk bagaimana dokumen digitalisasi ini bisa teraktualisasi. Jadi saya berharap digitalisasi jangan diartikan apa namanya manual ke komputer, tetapi harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manakala dokumen itu hilang atau apa namanya kantor kebakaran misalnya banjir, jadi tetap dokumen itu ada, dapat dapat tidak hilang artinya. Jadi mungkin itu penguatan dan masukan-masukan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi janji-janji daripada Saudari Silmi di dalam rancangan aktualisasinya akan diterjemahkan nanti, akan diaktualisasikan nanti 30 hari kemudian. Jadi saya tunggu janji-janji daripada Saudari Silmi. Artinya jangan cuma janji mutaro ya Silmi. Janji adalah Ya, utang. Nah, ag- oke, Saudari Silmi, utang. terima kasih atas apa rancangan aktualisasinya. Kami dan Ibu Agustin, saya dan Ibu Agustin akan tunggu nanti janji Silmi terhadap rancangan aktualisasinya. Oke, Ya, terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Kaban, terima kasih Bapak Penguji yang luar biasa memberikan penguatan untuk peserta Latsar atas nama Silmi Nur Saskia. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Mentor yang sudah hadir untuk mendampingi Saudara Silmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini akan menjadi catatan pahala untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kaban selaku penguji dan Ibu Agustina selaku coach dan kepada Pak Bu Mentor Ibu Lesmia Esos. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini mendampingi Ibu Silmi Nur Saskiawati telah menyelesaikan rancangan aktualisasi. Baik, saya persilakan mohon izin Pak Bu Mentor dan Ibu Silmi untuk meninggalkan ruang seminar. Saya Eh, akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.